Di awal film, kita diperlihatkan keindahan dari tempat bernama Milele. Tempat di mana si Raja Singa, Simbah dan hewan lainnya tinggal. Terlihat Simbah yang sedang menyapa para kawanan hewan lainnya nih, dan mengatakan berkat mendiang ayahnya, dia dan kawanan hewan lain bisa tinggal di tempat sedamai. Ini dan dia berjanji akan terus menjaga warisan mendiang ayahnya ini. Di sisi lain, terlihat Nala yang sedang mengandung dan mencari tempat untuk melahirkan anaknya. Singkat cerita, terlihat pun basi babi hutan dan juga timun si lemur yang sedang menyapa raja mereka, yaitu Simba. Di situ Simba menyuruh Pumba dan Timun untuk menjaga Kiara, anaknya, selama dia pergi menemani Nala, dan berpesan jangan menceritakan hal-hal aneh kepada anaknya Kiara. Kemudian muncullah nih Kiara, anak satu-satunya Simba. Kiara merasa takut ketika ditinggal ayahnya pergi. Namun di situ Simba mengatakan, Kiara harus berani seperti yang diajarkan ayahnya. Simba pun beranjak pergi nih meninggalkan Kiara. Yang lucunya, Pumba dan juga Timun malah menceritakan cerita karangan yang aneh di mana mereka berdua mengatakan kepada Kiara, merekalah yang telah mengalahkan Scar. Tapi di situ Kiara mengatakan ia mengalahkan Scar, bukanlah Pumba dan juga Timun, melainkan ayahnya. Ia mengalahkan Scar. Singkat cerita, datanglah Raffi. Kini si monyet, dia mengatakan Kiara tidak perlu takut kepada apapun, karena kedua orang tua dan leluhurnya sudah memberikan berkah keberanian kepada Kiara. Dia juga mengatakan, dulu ayahnya juga sangat takut dengan petir. Namun karena ajaran dari kakeknya, yaitu Mufasa, tiba ayahnya Kiara ini bisa menjadi raja pemberani seperti sekarang. Di situ Kiara ragu dirinya akan menjadi pemberani seperti ayahnya ataupun kakeknya, yaitu Mufasa. Yang mana di sini akhirnya Rafiki akan menceritakan kepada Kiara nih kisah awal mula Mufasa sebelum menjadi raja sejati. Di awal kisah terlihat tempat yang sangat gersang. Terlihat 3 ekor singa, yaitu Ratu Uru, Raja Ahadi dan si anak, yaitu Mufasa. Di sini Ratu Uru dan juga Hadi mengatakan kepada Mufasa nih, ada tempat yang sangat indah, damai, penuh dengan air dan juga makanan bernama Milele, yang artinya abadi. Orang tua Mufasa mengatakan, suatu saat nanti mereka akan pergi ke Milele. Namun sebelum itu Mufasa diberi bayangan seperti apa Milele itu? Singkat cerita, tiba-tiba hujan pun datang. Mereka dan para hewan lainnya sangat senang nih. Akhirnya ada pasokan air di dataran mereka. Namun, tiba-tiba air bah yang besar datang dan menerjang semuanya, termasuk Mufasa. Sayangnya, di situ Mufasa harus terpisah dengan kedua orang tuanya dan terbawa arus jauh entah kemana. Singkat cerita, Mufasa yang terbawa arus mencari ibu dan juga ayahnya hingga dia mengalir ke sebuah tempat. Di sana ada bayi singa lainnya nih yang memanggilnya bernama Taka dan menolongnya dari serangan buaya yang ingin memakannya. Kemudian datanglah ibu Taka bernama Essie. Ia mengatakan Mufasa tidak boleh ikut dengannya nih, karena dia adalah singa dari wilayah luar, dan ayahnya Taka tidak akan bisa menerimanya. Di situ, Mufasa mengatakan dirinya terpisah dengan orang tuanya, sehingga Essie merasakan kasihan dengannya, dan membawa Mufasa ke kawanan. Sesampainya di kawanan, ayah Taka bernama Obasi marah. Mengapa mereka membawa anak singa liar ke sini? Dia juga mengatakan Mufasa harus segera dimakan, karena dia bukanlah kaum mereka. Namun di situ Taka membela Mufasa nih, bahwa Mufasa adalah singa yang baik. Taka ingin Mufasa menjadi saudaranya. Lagi-lagi Obasi mengatakan itu tidak mungkin, karena Mufasa adalah outsider atau pengkawanan luar, sehingga dirinya bukan saudara bagi kaum mereka. Di situ Obasi juga mengatakan arti dari Mufasa, yaitu adalah raja, sehingga dirinya tidak bisa bergabung karena tahta Raja Singa akan diberikan kepada Taka,
Yang akhirnya Obashi mengatakan, jika Mufasa kalah dengan Taka dalam balap lari, Obashi akan memakan Mufasa sekali gigitan. Di situasi juga mengatakan nih, tapi jika Mufasa menang, Mufasa bisa tetap tinggal nih, walaupun bersama kawanan singa betina. Yang pada akhirnya Mufasa bisa mengalahkan Taka, walaupun di situ terlihat Taka sengaja mengalah kepada Mufasa agar dirinya bisa tinggal bersama dengan Mufasa sebagai saudara. Singkat cerita, mereka berdua tinggal bersama dan tumbuh menjadi dua singa dewasa. Namun di situ Obashi masih tetap menganggap Mufasa adalah singa liar yang tidak pantas hidup bersama kaumnya. Obashi juga mengatakan Taka akan menjadi raja selanjutnya. Jika dia terus bersama Mufasa, dia akan dikhianati oleh Mufasa di situ terlihat Mufasa tinggal bersama kaum betina nih, dan dirawat dengan baik oleh Esi. Esi juga mengajarkan kepada Mufasa insting dari para betina, yang bisa merasakan keberadaan sesuatu hal dari jarak jauh. Dan Mufasa bisa menguasai itu semua, dan merasakan keberadaan keluarganya. Esi mengatakan nih, dia bisa terus mencari keluarganya dengan skill yang ia punya itu, dan tidak dimiliki oleh pejantan singa lainnya. Itu juga bisa meyakinkan Obashi ini agar dirinya bisa diterima. Namun di situ Mufasa mengatakan itu semua percuma. Lebih baik dia seperti itu, agar dirinya tidak menghalangi Taka, yang akan menjadi raja selanjutnya. Di situ Taka melihatnya dan mengikuti Mufasa dan juga Esi. Taka melihat ada dua ekor singa putih nih yang sedang mengawasi Mufasa. Ketika dua singa itu menyerang, Esi menyuruh Mufasa untuk kabur, namun dengan beraninya Mufasa menahan kedua singa itu dan melindungi Esi. Sedangkan Taka terlihat takut dan lari. Itu semua dilihat nih oleh ibunya Esi. Ya akhirnya Mufasa berhasil menewaskan satu singa putih. Dan satunya lagi kabur. Ketakutan melihat keberaniannya Mufasa. Singkat cerita, ketika kembali, mengatakan jika Mufasa tidak ada di sana, dirinya akan tewas. Sedangkan Taka yang ada di sana malah takut melarikan diri. Obashi yang mendengarnya mulai menerima keberaniannya Mufasa. Dengan keahlian instingnya, Mufasa mengatakan bahwa kawanan singa putih akan kembali datang untuk menyerang. Di sisi lain, satu singa yang tewas tadi adalah anak dari pemimpin singa putih bernama Kiros. Dan dia sangat marah nih karena putranya telah tewas di tangan Mufasa, dan mereka akan mencarinya untuk balas dendam. Malam harinya Obashi menasihati Taka nih yang merasa takut akibat kejadian tadi. Obashi mengatakan sebagai pewaris raja, singa harus melawan ketakutan dalam dirinya. Itulah tanggung jawab dari sang raja. Mendengar itu, Taka mengatakan nih dirinya bukanlah raja, tapi hanya seekor anak raja. Kemudian datanglah singa lain nih, mengatakan bahwa singa putih akan balas dendam. Listener. Obashi yang mendengar itu mengatakan kepada Taka untuk segera pergi bersama Mufasa, karena dirinya adalah satu-satunya pewaris raja, sehingga dirinya tidak boleh tewas dan harus terus bertahan hidup. Pagi harinya, Mufasa dan juga Taka berpamitan nih dengan ibu mereka, Esi, untuk mencari jalan menuju tempat bernama Milele. Singkat cerita, akhirnya sekawanan singa putih datang dan menyerang kawanan Obashi. Di perjalanan, tiba-tiba Mufasa dan Taka melihat para burung yang berteberangan. Ternyata itu tanda kawanan singa putih sedang mengejar mereka berdua. Ketika terpojok di pinggir tebing, Mufasa yang memiliki trauma masa kecil terpaksa harus ikut melompat dengan Takani ke dalam air. Namun satu singa putih ikut terjun dan mengejar mereka. Namun tiba-tiba ada buaya yang memakannya, sehingga Mufasa dan Taka harus terbawa arus. Singkat cerita, ternyata Mufasa dan Taka selamat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu nih dengan singa betina bernama Nala dan seekor burung. Dia ini juga sedang mencari tempat yang lebih baik karena sebelumnya sudah diserang oleh kawanan singa putih. Di situ Taka memperkenalkan diri dan mengkiak Nala untuk bergabung bersama mereka. Namun sayangnya Nala menolak. Di situ Mufasa mengatakan, mereka semua mencari tempat bernama Milele,
Di situ Nala mengatakan Milele hanyalah sebuah dongeng. Di sisi lain, terlihat ada sekelompok monyet di sebuah pohon besar yang sedang mengejar monyet yang berbeda dari lainnya nih, yang bernama Rafiki. Di situ Rafiki dibela oleh seekor monyet betina, karena Rafiki telah banyak berjasa kepada monyet lainnya dan tidak pantas untuk diusir. Namun di situ Rafiki mengatakan inilah saatnya untuk dirinya mencari tempat di mana keluarganya berasal. Singkat cerita, Rafiki yang sedang berjalan sendirian sedang diawasi nih oleh Mufasa dan lainnya. Namun di situ Rafiki sama sekali tidak takut dengan mereka dan membiarkannya walaupun mereka adalah seekor singa. Di situ Rafiki juga mengatakan jika dia dimakan oleh mereka, mereka tidak akan pernah menemukan tempat bernama Milele. Mendengar itu, Mufasa dan lainnya kaget mengapa Rafiki bisa mengetahuinya. Di situ Rafiki menjelaskan dirinya akan pergi ke sana. Karena beberapa kali dirinya pernah sampai di sana, walaupun itu hanya di dalam mimpi. Dia juga mengatakan dirinya melihat pohon besar yang menjadi tempat tinggal keluarganya. Mendengar itu, mereka semua sepakat nih untuk pergi bersama, mencari tempat bernama Milele. Singkat cerita, ketika mereka beristirahat, Mufasa memberitahu Rafiki bahwa dirinya seperti mendengar suara dari ibunya, dan terus mencari keberadaan Milele. Di situ Rafiki mengatakan itu semua adalah petunjuk dari sang ibu kepada Mufasa agar mencapai Milele. Keesokan paginya, mereka lanjut nih berjalan hingga sampai di ujung tebing, di mana mereka dah harus mencapai seberang. Di sini Rafiki menyerahkan keputusannya kepada Mufasa. Mereka harus lewat jalur atas atau lewat jalur tebing bawah. Mufasa yang mengingat perkataan Esi akan memilih jalur tebing bawah, namun di situ Nala menanyakan alasannya. Dan Mufasa menyuruh Nala untuk memejamkan mata agar dirinya bisa melihat jalan seperti apa itu yang dilihat oleh Mufasa. Nala pun yang melihatnya setuju nih untuk pergi ke bawah tebing. Singkat cerita, ternyata Taka menyukai Nala dan memberitahu Mufasa cara mendekati Nala. Dan Mufasa mengajarinya nih dengan mengatakan bahwa bau Nala seperti sebuah dog flower. Ketika Taka mengatakan itu kepada Nala, Nala merasa takjub. Taka bisa mencium bau dog flower yang mana tempat bunga itu berasal dari sangat jauh. Sehingga Nala mengira Taka memiliki kemampuan insting seperti Mufasa. Singkat cerita, sesampainya di atas tebing seberang, terdapat kawanan migrasi gajah. Dibarengi dengan kedatangan dari kawanan singa putih di seberang tebing, yang awalnya mereka mengira tidak bisa mengejar karena berada di seberang, namun mereka terkejut. Para singa putih memilih jalan melompat menuju ke seberang. Please, I need your help. Karena Nala menjatuhkan sarang lebah, sebagian kawanan singa putih yang menyerang tewas. Begitu juga Nala nih yang pingsan. Dan diselamatkan oleh Mufasa. Singkat cerita, Raffi mencoba untuk membangunkan Nala. Dan untungnya Nala masih hidup itu. Rafik juga memberitahu Nala nih bahwa dirinya diselamatkan oleh salah satu dari kedua singa. Namun di situ Mufasa yang menyelamatkan Nala malah memberitahu bahwa yang menyelamatkan Nala Tila Taka. Nala pun berterima kasih kepada Taka dan mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Sampailah mereka di pegunungan salju. Di situ Mufasa menyuruh si burung untuk menghapus semua jejak dari mereka. Agar para singa putih tidak bisa melacak jejak mereka. Yang mana itu semua berhasil nih. Mengecoh para kawanan singa putih untuk mengejar mereka. Dan si burung memberikan info tersebut. Setelah itu Rafiki terpeleset dan dibantu bangun oleh Mufasa dan mengatakan kalimat "I got you". Yang mana itu semua membuat Nala tersadar bahwa selama ini yang menolongnya adalah Mufasa, bukannya Taka. Sehingga Nala berbicara kepada Mufasa bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkan selama ini. Nala juga mengatakan dirinya pantas menjadi seorang raja singa. Singkat cerita, Mufasa dan juga Nala sama-sama meyakinkan diri mereka nih untuk bersama. Dan itu semua dilihat oleh Taka, yang sangat kecewa dengan Mufasa, yang telah merebut Nala darinya, yang tidak sengaja dirinya terjatuh ke bawah tebing. Dan dirinya melihat kawanan singa putih di sana. Karena dendam kepada Mufasa,
dirinya memberanikan diri untuk mendekati kawanan Kiros. Di situ, Mufasa akan membantu Kiros nih untuk menangkap Mufasa. Di situ Taka akan membantu Kiros. Nih untuk menangkap Mufasa yang telah menewaskan anaknya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai nih di tempat yang mereka cari, yaitu Milele. Di sana Raffi juga akhirnya menemukan pohon besar yang ia lihat di mimpinya, yang menandakan ini benar-benar tempat bernama Milele. Di itu, Mufasa mengatakan, apakah Rafiki menemukan saudara kembarnya di pohon tersebut? Rafiki menjawab, di dalam mimpinya dia tidak bertemu dengan saudaranya, melainkan bertemu dengan saudara lainnya yang ternyata itu adalah Mufasa. Singkat cerita, para hewan mendekati Mufasa, dan salah satu jerapah mengenali Mufasa nih, karena para kawanan singa putih sedang mengejarnya. Di situ Mufasa berjanji bahwa kawanan singa putih tidak akan pernah ke sini. Namun tiba-tiba dari atas tebing, muncullah kawanan singa putih yang dipimpin oleh Kiros. Melihatnya Mufasa akan melawan Kiros nih. Sementara Nala dan juga Rafiki mencoba meyakinkan kawanan lain untuk membantu. Di atas tebing, Kiros memberitahu kepada Mufasa bahwa Taka telah mengkhianatinya, dan berkatnya Kiros bisa sampai di Milele. Akhirnya mereka berdua bertarung. Brother, fight with me! Ketika Mufasa berhasil lari dari Kiros, dia mencoba membujuk semua hewan untuk membantunya. Itu semua dilakukan agar Milele tetap menjadi tempat tinggal mereka dan tidak akan dikuasai oleh para singa putih. I stand before you, head unbowed. If we remain isolated to our own, let them walk among you in search of Yang mana akhirnya mereka setuju dengan Mufasa dan membantu mempertahankan Milele. stand strong. Singkat cerita, Mufasa yang terjatuh ke dalam tebing bertemu kembali ini dengan Kiros, the Beatrone Kerbery. Untuk hingga Mufasa terpojok dan akan diserang oleh Kiros. Namun yang mengejutkannya, Nita kayak mengingat kenangannya bersama Mufasa menolongnya. Yang mana itulah awal mula Taka mendapatkan tanda scar di matanya. Sementara itu, kerusuhan yang terjadi membuat gemuruh gempa, yang mana tebing di atas Mufasa terbelah dan hancur. Aku lebih membuat Mufasa dan Kiros tenggelam. Namun di situ, Mufasa berhasil memanfaatkan batu besar yang terjatuh untuk menenggelamkan Kiros. Akhirnya Mufasa menang, dan dia sekali lagi diselamatkan nih oleh Taka. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menang dari kawanan singa putih. Dan seluruh hewan memberikan hormat kepada Mufasa sebagai Raja Singa yang baru. No, help them see it themselves. Become. Di situ juga Mufasa mencium sesuatu yang ternyata itu adalah bau ibunya, yang masih hidup, walaupun ayahnya telah tewas. Karena dulu menyelamatkan Mufasa dari banjir bandang. Kemudian di situ Taka pun datang nih menghampiri Mufasa untuk meminta maaf dan meminta satu kesempatan agar dirinya masih bisa bersama Mufasa. Dia juga mengatakan nih, panggil saja dirinya sebagai Scar. Bukan Taka agar dirinya bisa terus mengingat pengkhianatan yang ia telah lakukan kepada Mufasa. Akhirnya semua Bondi Milele menobatkan Mufasa sebagai The Lion King yang sesungguhnya. Di akhir film, cerita dari Rafika tentang Mufasa merubah tekad Kiara nih menjadi singa yang lebih berani. Seperti kakeknya yaitu Mufasa.
Dan di situ akhirnya Simba dan Nala kembali nih. Bersama anak kedua mereka yang menjadi saudara laki-laki. Pertamanya Kiara.